Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ahli sidqi wal wafa. Tuan-tuan pelajar sekalian, insyaallah kita sambung kajian kitab Muqaddimatit Tasawuf wa haqiqatuhu wa natijatuh. Wa fihi tabdu fawaidul ma'arif. Sebelum seseorang mendapatkan natijah daripada perjalanan bertasawuf, sebelum mereka apa yang diistilahkan al-fana fillah, maka ma'rifat yang disebut ma'rifat masih dalam teori, tetapi jika dia fana maka baru mendapatkan makna faidah al-ma'rifah. Maka di situ dikatakan wa fihi tabdu fawaidul ma'arif. Buah-buah ma'rifat mula tumbuh, mula muncul, mula nampak, tampak. Dan tanda-tandanya wa tazharul lawaih. Apa lawaih di situ? Lawaih al-ma'arif. Tanda-tanda ma'rifat juga tampak bagi murid dan bagi seorang arif. Dan tazhar al-haqaiq, yakni haqiqatul ma'arif, hakikat-hakikat ma'rifat bagi hati mereka, maka mulai tampak. Fahuwa, fana itu adalah hibatun minallah, anugerah, ya, pemberian yang tidak ada kaitannya dengan upaya. Jadi fana atau ma'rifat dicapai oleh apa? Ya, bukan oleh zikir, bukan oleh mujahadah, bukan oleh puasa atau ibadah yang banyak. Maksudnya oleh bilangan amal atau amal-amal yang bersifat fisik, zahir. Tetapi amal yang hati si pengamalnya sidiq, ya, tawajuhnya kepada Allah atau beramal lillah. Ada ungkapan, jika engkau melakukan untukku, maka aku akan berikan diriku untukmu. Itu. Ada hadis isyari, dipahami secara isyari oleh orang sufi, seperti hadis puasa, di mana Rasulullah bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Ya. Setiap amal manusia lahu. Lahu maknanya mendapat balasan amal itu. Sebanyak itu amal, sebanyak itu balasannya. Seberat itu melakukannya, maka seberat itu juga balasannya. Artinya balasan amal tergantung amal. Tetapi kemudian Nabi bersabda, illa saum, katanya, au illa siyam, kecuali puasa, ya, kecuali puasa. Fa innahu li, ini firman Allah, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu li, untukku. Ulama menafsirkan kata li ini, ada yang mengatakan bahwasanya puasa itu dilakukan li ajli,
karena Allah. Jadi di sini sudah kita pahami bahwa ibadah yang li ajlillah memang besar pahalanya. Pahalanya bukan lahu, bukan balasan ajar. Fa innahu li, kemudian disambung dengan wa ana ajzi bihi. Akulah yang membalasnya. Balasan yang bukan seperti yang dinyatakan oleh hadis, ya, kullu amal ibni adam lahu, di mana dikatakan wal hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ami'ati dhi'f. Balasan setiap kebaikan 10 hingga 700. Ini kan disebutkan balasannya. Setiap amal manusia dibalas. Satu kebaikan 10 balasannya sampai 700. Ya mungkin 700 ini ya, kan bujang dengan orang menikah pahalanya lebih besar orang menikah. Ya. Orang yang menikah belum punya anak dibanding orang yang punya anak mungkin lebih besar orang yang punya anak. Atau katakanlah orang punya istri 1 dibanding istri 2, istri 3, istri 4 mungkin kan terbuka sampai 700 tuh. Tambah dia miskin, anak ramai tapi tetap ibadah. Semuanya adalah amal zahir, ada balasannya lahu. Tetapi ada dikecualikan illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu li, ada 2 maaf. Tafsiran li. Kalau fuqaha menafsirkannya li, puasa itu adalah amal yang dilakukan li ajli, untukku. Orang sufi mengatakan fa inna siyam li, yakni sifati, ana li, milikku. Apa puasa itu? Yang kemudian dikatakan wa ana ajzi bihi, akulah balasannya. Ini kalau maknanya fa innahu li, amal puasa itu adalah li ajli wa ana ajzi bihi, maka aku yang tahu berapa balasannya. Sama dengan di Al-Quran dikatakan orang sabar balasannya bi ghairi hisab. Kalau 10 sampai 700 kan terhisab itu. Tapi kalau ya bi ghairi hisab sama dengan wa ana ajzi bihi, aku yang tahu Pak balasannya. Ini kalau maknanya fa innahu li ajli. Tapi kalau maknanya seperti paham isyari daripada orang sufi, fa innahu li fa innas shaum sifati wa ana ajzi bihi, maka akulah balasannya, aku berikan sifat. Balasannya adalah aku. Ya. Nah maka ada apa puasa ini? Tidak sama dengan amal lain. Karena puasa ini betul-betul ibadah yang dilakukan lillah. Karena orang kalau sholat, dia nak tunjuk kepada orang lain sholat, ada amal jahir yang dia tunjuk. Ruku sujud. Maka orang boleh tahu, oh betul dia sholat. Ya, orang haji pergi ke Mekah, dia tengok tawaf, kita hantar dia ke airport, betul dia haji. Dia zakat, dia bagi uang, betul. Tapi kalau puasa nak tunjuk dia puasa, tak dapat. Aku tak makan, mungkin sembunyi-sembunyi makan mungkin. Ya, jadi amal yang betul-betul dilakukan untuk Allah, itu puasa. Dan satu lagi, puasa itu melawan hawa nafsu. Orang sholat mungkin dengan nafsu. Orang haji lagi kuat nafsunya. Orang zakat lagi nafsu nak dipandang dermawan. Kalau puasa, memang puasa itu melawan nafsu makan, nafsu minum. Jadi jika perbuatan atau amal yang dia lawan nafsu dan lillah, itu besar pahalanya. Nah, tasawuf itu, tarekat itu adalah amalan yang lillah,
otomatis jika amalan lillah melawan hawa nafsu. Maka itu yang membuat amal yang dilakukan seperti puasa lillah dan melawan hawa nafsu, maka balasannya adalah nurun bukan ajrun. Ya, itu pandangan orang-orang sufi. Ya. Jadi orang bertarekat adalah orang yang melakukan lillah. Maka itu sebab ulama sufi mengatakan as-saumu huwa hayatus sufi kulluha, katanya. Puasa itulah model kehidupan orang sufi semuanya. Melawan hawa nafsu dan melakukan sesuatu lillah. Bahkan Al-Imam Ibn Arabi pernah berkata begini. Sebetulnya apa maksud ibadah itu karena Allah? Sebetulnya, maaf, melawan hawa nafsu itu bagaimana caranya? Ya. Melawan hawa nafsu bukan, memang ada pelatihan ya, tadrib puasa. Memang puasa melawan hawa nafsu. Ada melawan hawa nafsu qiyamul lail misalnya. Qiyamul lail memang ya, jika dia melakukan memang melawan hawa nafsu. Ya. Lagi qiyamul lail di dalam bilik sendiri, tak ada orang, tak ada yang tahu lagi, memang ya, dia betul-betul melawan hawa nafsu. Ya, jika sholat qiyamul lail bersama-sama saja, nafsu mulai ikut bersolat. Karena ada orang pandang dia baik. Itu khususnya bagiannya nafsu dapat. Ya. Artinya jika kita ibadah nafsu mendapat bagian ringan. Tapi kalau memang ditutup nafsu tak dapat, memang berat. Karena kita melakukannya dengan nafsu. Nah maka orang yang tengah melakukan amal soleh, ibadah untuk Allah, sebenarnya dia tengah melakukan melawan hawa nafsu. Sama dengan ungkapan begini, jika orang menghadap ke barat, pasti dia membelakangi timur. Jika dia melakukan ibadah untuk Allah, pasti dia melawan hawa nafsu. Jadi itulah tasawuf itu melawan hawa nafsu, artinya melakukan hidup ini untuk Allah. Kemudian untuk menolong, membantu, memudahkan, disuruh berzikir, disuruh berpuasa, disuruh melakukan mujahadah. Seperti qillatul ta'am, qillatul kalam, qillatul naum, khiltatil anam, kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, dan kurang bergaul, bercampur dengan orang. Itu faktor penolong agar dia boleh melakukan ibadah untuk Allah. Jadi bukan orang puasa, suluk, zikir, tapi syariat dilanggar. Dia tidak pikir ibadah untuk Allah untuk tak. Ini tidak sedang bertasawuf meskipun dia melakukan amalan tasawuf. Meskipun dia banyak zikir, meskipun dia puasa, bukan. Jika dia tidak tahu, ya, sehingga ulama mempertanyakan orang sufi bagi bilangan zikir banyak. Orang sufi tiba-tiba suruh puasa 41 hari. Katakanlah mungkin sunnah tak ada. Karena ini adalah tarbiyah. Tapi jika orang tak tahu apa tujuannya, dia zikir banyak, dia puasa, ya, dia qiyam lail banyak. Ya. Tapi ibadahnya tidak dia pahami bahwa orang bertarekat adalah orang yang untuk Allah, maka dia tidak sedang bertarekat. Artinya tak jadilah. Tak jadi. Ya. Nah maka apabila dia melakukan tarekat dengan betul, maka dia akan mendapatkan natijah, yaitu fana. Ya fana tadi, kasbul ghita dan lain sebagainya. Nah disitulah baru makrifat, faidahnya, buahnya nampak. Tanda-tandanya nampak. Hakikatnya nampak. Ya. Nah itu hebatun.
minallah. Tadi wa ana ajzi bih, kan Allah yang bagi, tidak berdasarkan bilangan. Ya. Allah yang bagi. Ada orang melakukan tarikat 2 tahun jadi. Ada 4 tahun jadi, ada 10 tahun jadi, ada 20 tahun ya, berhasil jadi, ada seumur hidup. Ya, ketika nazak baru dapat. Jadi bukan karena bilangan lamanya bertarekat, bukan, tetapi sidiknya. Sehingga ada ulama Syekh Ahmad Zarruq berkata, tasawwufu ahadin ala qadri sidqi tawajjuhihi ilallah, katanya. Tasawufnya seseorang bergantung kepada sidiknya tawajuh dia kepada Allah. Sebesar itu hatinya tawajuh kepada Allah, maka sebesar itu tasawufnya. Maka orang yang bertarekat kena bertanya kepada dirinya, sebesar mana sidik tawajuhnya, sebesar itulah tasawufnya. Bukan sebanyak mana zikirnya, seberapa kali khalwahnya, bukan, dan bukan sama sekali. Nah, maka fana ini hibah. Allah yang bagi kepada siapa yang memang sidik kepada dia. Bukan kepada seberapa orang beramal dan seberapa lama, tak ada. Bahkan mereka para arifin berkata, annal ma'rifata ja'at baghtah. Dia kata ma'rifat itu datang tiba-tiba. Bukan zikir ilallah, nak ma'rifat dah. Tak. Begitu Allah bagi ma'rifat, dia terkejut, ya Allah. Ya. Terus dia kecil, Allah rasa agung dia. Nah, maka dikatakan la tadfa'uha balwa. Tak boleh ya, musibah apapun dapat menolaknya, dan juga sebaliknya wala tuhaqqiquha da'wa, dan tidak dapat diraih oleh pengakuan-pengakuan. Meskipun dia dah ngaku bertemu Nabi Khidir 10 kali, tak jadi marifat. Kalau mengaku, oh saya khalwah dah 10 kali dah, tak. Bukan dakwah, tetapi betul-betul ala qadri sidqi tawajjuhihi ilallah, sebesar mana tawajuhnya. Faman talabahu bi ghairi muqaddimatihi minat taqwa wal istiqamati ala ayatihi wa tajarrudi ala al khalaiqi bimarratin lam yanal minhu darratan. Wa man tawajjaha li talabihi bi ghairi dzalik, itu tak ada ghina, bi ghairi dzalik lam yafsul minhu ala ghairil mahalik, walakin man talaba at-tahaqquq bil kamali wajada fi sadfihi al jawahir wal laali. Barang siapa yang menuntutnya, menuntut fana ini, menuntut ma'rifat ini, ya, bi ghairi muqaddimatihi, tanpa muqaddimahnya. Apa? Takut kepada Allah. Ketika dia bertakwa, ya, dia melakukannya karena takut kepada Allah. Dan istiqamah, ya, tadi bahwasanya orang bertarekat itu berada dalam seputar takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Kemudian istiqomah, melakukannya murni untuk Allah. Ala ayatihi, ke atas tanda-tandanya. Tanda-tandanya ini ya perintah-perintah Allah itu. Serta tajarrud anil khalaik bimarrah, serta melepaskan diri dari makhluk sama sekali. Ya. Bukan karena makhluk apapun. Dia melakukan ibadah bukan karena makhluk. Makhluk ini apa yang Allah beri itu bukan Allah, itu makhluk Allah. Surga pun makhluk. Ya, bahkan kalau kita pertanyakan mana mulia surga dengan manusia, mulia manusia karena surga diciptakan untuk manusia. Ya, dengan malaikat pun mulia manusia, malaikat pun diciptakan untuk melayani manusia. Lagi lain-lainnya. Ya, dunia serta isinya untuk manusia.
Ya, sehingga mereka mengatakan anna al-insana ghayatu wujudil kaun. Insan ini illatu wujudil kaun. Alasan kenapa alam ini diciptakan adalah untuk manusia. Nah, jika kita melakukan ibadah kepada Allah untuk selain Allah, maknanya untuk makhluk. Nah, itu dia tidak sedang bertasawuf, tidak sedang istiqamah. Ya. Sebetulnya kalau tidak ada ilmu tasawuf, tetapi apa yang terdapat dalam istilah tasawuf ada dalam istilah syara'. Ya, ada dalam istilah syara'. Tadi kita jelaskan tarikat. Yang dimaksud tarikat itu adalah sidik tawajuh, itu istiqomah. Ya, itu istiqomah. Atau ibadah yang murni. Atau al-ittiba'ul kamil, mengikuti Nabi zahir batin secara penuh, sempurna. Maka jika tidak melalui muqaddimahnya takwa dan istiqamah, maka lam yanal minhu dzarra, sedikit pun ya, tidak akan mendapatkannya sedikit pun. Wa man tawajjaha, barang siapa yang tawajjuh, menghadap li talabihi, untuk mendapatkannya. Ya, dia coba hatinya menghadap kepada Allah untuk mendapatkannya bi ghairi dzalik. Ya, tanpa semua tadi, tanpa muqaddimahnya, tanpa hakikatnya, lam yahsul minhu ala ghairil mahalik, hanyalah akan memperoleh kehancuran. Dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan kehancuran. Akan tetapi barang siapa yang talaba, mencari, menuntut at-tahaqquqa bil kamal, meraih kesempurnaan. Mananya meraih kesempurnaan? Dia raih sifat takut itu, lalu dia lakukan ibadah karena Allah. Wajada fi sadfihi, maka dia akan mendapati fi sadfihi, di dalam ketamnya, di dalam apa mutiara itu, tempat mutiara itu apa, cengkram ya. Kan mutiara ada di dalamnya, kan ada tempatnya itu, sadaf ya. Apa tadi? Cengkram. Ya, di dalam cengkrangnya ini al-jawahir wal ali mutiara. Ya, artinya dia mendapatkan nur ma'rifah itu kalau dia meraih al-kamal, kesempurnaan. Ini al-kamal istilah dalam tasawuf. Ya, kesempurnaan rohani. Karena begini, manusia dianggap tidak sempurna kalau rohaninya tidak memiliki akhlak-akhlak mulia. Ya. Berarti kalau tidak sempurna, ya, karena kalau kamal itu lawan daripada nukson, ya, kamal. Kalau dikatakan tidak sempurna, maka berarti sudah ada separoh. Sempurnanya separoh lagi, ini namanya sempurna. Ya. Betul-betul 50% itu untuk kalimat kamal. Kalau tamam, ya, 95% pun, ya, sudah ada 95% pun belum 100%, maka belum tamam gitu. Kalau kamal sudahlah 95 itu dianggap kamal, karena 50 itu dah ada, kurang sikit maka kurang tamam katanya, bukan tidak kamal gitu. Maka orang Arab kalau bina masjid dah siap tamma, sudah tamma. Nah, kalimat kamal ini karena manusia itu terdiri dari dua unsur zahir, jasad, dan ini sudah sempurna. Tak ada siapa yang bina, Allah yang bina. Kita lahir dah sempurna dah. Gitu. Tapi rohani, ya, Allah turunkan agama untuk menyempurnakan rohani. Jika rohaninya sifat-sifatnya sempurna, maka kamal. Ya, maka istilah insan kamil itu kalau
makna kesempurna ini, makna kamalnya ini, makna wujud, ya, makna tubuh, tabiah, kosmik, kosmos, alam, kaun, ini sudah sempurna. Wujud pun sudah sempurna. Ya, dalam istilah filsafat, pembahasan insan kamil itu ada dua, ada dari segi kosmologi, alam semesta, atau ontologi, wujudnya, ada dari segi akhlaknya, itu adalah rohaninya. Ya, yang disebut ini martabat kauniyah, rohaninya adalah martabah ilahiyah. Itu istilah saja. Semuanya dari Allah. Ya. Artinya tak ada orang membina tangannya, kakinya, memang dah jadi. Maka tak ada beza. Muslim, kafir, sempurna. Allah yang buat. Allahu ahad. Allah dia yang buat. Jadi nilai kemuliaan manusia, baik itu kafir, semulia penciptanya Allah. Tak boleh disakiti apapun alasannya. Tak boleh dihina, tak boleh dipandang sebelah mata jasadnya. Namun apa rohaninya, Allah juga yang akan menyempurnakan. Tetapi ada wasilah, ada sarananya, yaitu agama. Dan bahkan diciptakan kita untuk ini, untuk ibadah ini. Ya, rohani, untuk ya rohani. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, aku diutus, jika diutus ini membawa agama, Al-Quran dan hadis, liutamim makarimal akhlak, untuk membina kesempurnaan akhlak. Itu rohani. Nah, apabila sudah memenuhi keperluan seluruh kehidupannya, ya, keperluan dia mendapatkan akhlak, ya, yang dia perlukan untuk hidup, maka sempurna. Ya. Sempurna. Jika lampu ini dia wattnya 200, jika sudah masuk 200 sempurna. Itu wattnya 500, masuk 200 tidak sempurna. Maka tunggu 500. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ukur dengan watt, ya, lampu, ya, katakan lampu ini tubuh, ya, tubuh Nabi wattnya berapa? Nah, itu 1 watt sedunia ini itu ada dalam diri Nabi. Ya, maka mereka mengatakan ketika mereka berakhlak, apa yang ditanya, apa rasanya? Rasa Muhammad. Dekat sekali di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya baca, hanya hafal, ya hilang-hilang lah. Ya, kalau tengah emosi, yang ada ya perangai setan. Ya, tengah marah. Ya. Nah, ini sehingga mereka mengatakan Nur Muhammadi. Ya, nur adalah sifat akhlak mulia. Karena terbuat dari nur. Selain itu tubuh terbuat dari tanah. Al-ilmu nurun, al-akhlaqu nurun, al-imanu nurun, as-sabru nurun, semua nur. Wa innaka la'ala khuluqin azim, maka wa innaka ala nurin azim, nurun ala nur. Jadi jangan dibawa kemana-mana itu nur. Nur adalah syariah, akhlak. Ya. Nah, maka orang yang meraih kesempurnaan artinya rohaninya sempurna. Maka dia mendapatkan baru makrifat. Ya, di dalam tubuhnya itu dia mendapatkan makrifat. Nah, ini jika tanpa muqaddimah, memang tanpa perjalanan yang benar memang tak jadi. Ya. Jadi orang bertarekat, baiat, tanyakan kepada dirinya, adakah rasa takut kepada Allah? Jika belum, maka belum bermula. Meskipun sudah mula zikir dah, ya lama. Tak. Yang kedua, hakikatnya orang yang tengah bertasawuf, orang yang tengah membetulkan orientasi penghadapan hatinya untuk Allah dalam melakukannya. Jika belum, maka dia tidak sedang bertarekat. Ya, meskipun dia berzikir, ya, kena zikir itu metode, maknanya dia tak tahu apa zikir yang diberi dalam tarekat. Ya. Jadi pemahaman orang tarekat itu adalah orang yang ambil zikir dari syekh dan diamalkan. Itu tarekat.
Bukan lain-lain. Aduh, ya. Suruh mengaji lagi kalau begitu. Ya. Dulu saya berpikir tak perlu diterangkan. Ya. Saya ingat orang dah paham dah. Tetapi bila mendengar yang berkata begitu orang berilmu, oh bahaya. Ya, kena diterangkan bahwa tarekat itu adalah sidqut tawajjuh ilallah atau iqbalul qalbi bil kulliyati ala Allah. Ya, iqbalul qalbi, hati menghadap kulliyah semuanya, ya, ala Allah, kepada Allah. Fayata'ayyanu 'alal muridi an yaqta'a 'amalahu anit tashawwufi lil futuhi bil kulliyah. Maka seorang murid mesti memutus harapannya secara keseluruhan. Dari apa? Dari keinginannya untuk mendapat putuh. Jadi bukan berzikir untuk putuh, bukan. Dia ibadah untuk Allah, Allah beri putuh, begitu. Bukan dia zikir atau dia suluk nak dapatkan makrifat. Bukan. Memang kalau ayat yang diucapkan, barang siapa yang berzikir banyak dia makrifat. Ini slogan, ini motivasi, ini ya teori. Tapi pengamalannya ada dalam tajribah ruhiyah, ada dalam pengalaman orang yang melakukan tarikat dengan benar. Barang siapa yang suluk maka cepat makrifat. Suluk dalam arti khalwah. Karena tak ada tuan dalam kitab Arab, tak ada suluk itu maknanya khalwah, tak ada khalwah. Bahkan suluk adalah zikir suluk, khalwah suluk, suhbah suluk, bahkan at-tariqatu hiyas suluk atau at-tasawwufu huwas suluk. Tasawuf adalah suluk. Suluk adalah perjalanan menuju kepada Allah. Ya. Nah maka kalau tasawuf itu mukaddimahnya takut, hakikatnya adalah sidik tawajjuh, dan hasilnya juga fana. Ya. Maka berarti orang yang bertarekat tidak boleh mengingini putuh, mengingini ma'rifat. Nah, azan dulu atau berhenti sholat? Berhenti sholat dulu. Oke. Ya, kita berhenti sholat, lepas sholat kita sambung insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab.